Kalau kita mungkin pernah berbuat salah sedikit, berbuat karma buruk sedikit di masa lalu, perbanyaklah perbuatan baik, gitu aja sederhananya. Contoh. Ketika misalnya kita ngetik, lalu undo, masih bisa redo nggak? Bisa. Jadi dia nggak benar-benar hilang. Cuman setelah kita undo, kita tumpuk lagi dengan ketikan-ketikan baru dan sebagainya, benar-benar hilang dia. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Pak Wayan Mustika. Ya. Pak Wayan, kita dalami bahasan tentang undo karma. Wah, ini menarik nih. Jadi kalau di bukunya Sadhguru tuh kan dia bikin satu buku yang saya dapat bukunya juga dari Pak Wayan. Ya. Dia bicara tentang karma gitu. Ya. Nah, tapi sebelum masuk mungkin kita penting juga untuk agak sedikit membuat garis bawah bahwa karma itu bukan masalah aku memukul akan dipukul. Ya. Tetapi karma itu adalah action. Karma itu adalah perilaku, tindakan. gitu ya, tindakan. Nah, berkaitan dengan semesta yang membaca semua apa yang kita pikirkan, karma pikiran kita dan seterusnya. Ketika kita punya pikiran yang buruk misalnya Pak Wayan, setahun lalu, itu kan mau nggak mau, suka nggak suka, semesta udah mulai nge-record gitu. Nah, tapi belakangan ngerti bahwa, aduh itu pikiran salah gitu Pak Wayan. Tobat lah gitu ya, kembali gitu, return gitu. Untuk saya mau kembali. Nah, dalam perspektif Pak Wayan, gimana untuk mengandu karma-karma yang sudah kita lakukan? Karena mulai sadar bahwa apa yang aku kirimkan tahun lalu, ternyata itu hal yang tidak baik dan saya mau memperbaiki gitu. Gimana Pak Wayan? Ya. Kalau kita bicara tentang tindakan dari pikiran, maka pikiran menyebarkan sebuah frekuensi energi, gitu, vibrasi, gitu. Maka yang bisa menutup itu adalah energi dengan vibrasi yang lebih besar. Ini contoh Kang Abu. Oke. Kalau malam, lampu senter kecil itu bermanfaat. Tapi kalau siang hari, dia kalah sama matahari, energi cahaya matahari. Ya, kemarin ketika kita mau rekaman, ini mic-nya dekat dengan mulut saya. Tapi hujan di luar mengalahkannya. Sehingga kita nggak jadi rekaman. Itu contoh bahwa apa? Ketika kita menggunakan sesuatu yang lebih besar, ini tenggelam. Cobalah misalnya, kita main gitar, volume gitarnya dikecilin, drumnya digedein, atau pianonya digedein, tenggelam suara gitarnya. Nggak ada yang dengar. Nah, sama halnya seperti itu. Kalau kita mungkin pernah berbuat salah sedikit, berbuat karma buruk sedikit di masa lalu, perbanyaklah perbuatan baik, gitu aja sederhananya. Karena gelombang itu akan menutupi gelombang kecil. Contoh ini, ada gelombang riak kecil yang kita kirimkan ke lautan. Kita cobalah bikin riak kecil ke lautan. Tiba-tiba datang ombak dari lautan, kalah riak kita. Nah, itu artinya apa? Kita bisa mengandu, bukan benar-benar menghilangkan sebenarnya Kang Abu. Dia tetap tersimpan. Contoh. Ketika misalnya kita ngetik, lalu undo, masih bisa redo nggak? Bisa. Jadi dia nggak benar-benar hilang. Bisa di-redo lagi. Cuman ketika setelah kita undo, kita tumpuk lagi dengan ketikan-ketikan baru dan sebagainya, benar-benar hilang dia. Karena nggak di-save. Nah, jadi undo itu bisa dilakukan dengan cara masukkan hal-hal yang baru yang kita tidak akan undo lagi. Dan yang itu jangan di-redo. Nah, terakhir baru di-save. Nah, makanya selalu kita katakan, yang sering saya ceritakan, Kang Abu, saya mampir ke rumahnya Kang Abu, terus Kang Abu nanya, Pak Wayan pingin makan. Terus saya bilang, sebenarnya saya sudah kenyang, tapi pingin makan. Maka pasti diberikan makan. Karena yang terakhir saya katakan, saya pingin makan. Tapi kalau saya balik, sebenarnya saya pingin makan, tapi masih kenyang, nggak akan diberikan. Iya. Jadi apa yang terakhir itu yang akan diikuti oleh semesta ini. Keren. Itu cara kita undo. Itu mungkin Pak Wayan, kalau saya mau tarik pakai bahasa teologis yang Tuhan Maha Baik Pak Wayan. Dalam artian bahwa saya ingat banget ya ada satu statement, wah ini keren sih Pak Wayan. Jadi dalam pendekatan tasawuf tuh ada kalimat gini, kasih sayang Allah selalu mendahului murkanya Pak Wayan. Ya. Sehingga dalam perspektif ini, yang paling susah dilakukan oleh manusia adalah masuk neraka. Ya. Bagaimana akan masuk neraka sementara kasih sayang Allah atau kasih sayang Tuhan ini selalu mendahului gitu. Ini relate kan Pak Wayan? Iya. Mendahului itu artinya dia di depan. Yes. Di depan itu artinya dia yang paling terlihat. Kalau mendahului kan di depan dan dia paling terlihat.
Nah, paling dilihat berarti paling diingat terakhir. Nah, sama dengan tadi itu. Apa yang kemudian kita lakukan berikutnya, itu yang akan kelihatan. Oke. Makanya kalau kita lihat rumah-rumah indah, jangan lupa di balik rumah indah itu dindingnya penuh dengan batako yang mungkin jelek, nggak halus. Tapi begitu dia dipoles, diwarnai, yang membuat indah itu bukan batakonya, tapi polesannya. Itu yang muncul. Wah, ini rumahnya indah. Yeah. Nah, jadi rumah yang indah itu catnya itulah yang mengandu yang apa yang ada di dalamnya. Karena yang kelihatannya final touch-nya. Final touch-nya. Iya, Final touch-nya mendahului. Iya. Karena itu di belakangnya, tersembunyi. Iya. Nah, jadi seperti itulah cara kita mengandu sebuah karma buruk kita. Makanya ketika misalnya kita bilang, oh kayaknya aku nggak akan pernah punya pacar deh. Tapi terserah Tuhan deh. Siapa tahu biasanya sih jadi. Ya gitu misalnya. Yang terakhir itu yang dipakai. Gitu. Makanya saya ketika mengalami dulu masalah kecemasan itu, saya dilatih oleh kecemasan. Ketika saya ngobrol sama teman, saya pernah mengalami psikosomatik, tapi sudah sehat. Selalu kata tapi itu saya jadikan cara untuk mengandu apa yang tadi keceplosan itu. Tapi saya sudah sehat. Maka itu membuat kita hidup dengan sesuatu yang baru. Oke. Yang namanya juga baru kan, bukan yang lama gitu. Nah, tapi banyak orang hidup menderita karena apa? Memang sih hidupku hari ini baik-baik saja, tapi dulu aku menderita. Nah, ingatnya yang dulu menderitanya. Oke. Atau sekarang sih hidupku bagus, tapi nggak tahu nanti. Kan setelah terang bisa gelap. Nah, dia pikirkan yang gelapnya. Iya. Hidup ini kayak gitu, Kang. Oke. Ya, apa yang muncul terakhir itu yang penting. Wah, keren sih. Jadi, lebih baik jadi orang jahat bertahun-tahun, tapi menjelang kematian dia menjadi seorang pahlawan yang penuh kebajikan. Lebih bagus daripada apa? Bertahun-tahun menjadi orang yang baik, menjelang kematian dia menjadi penjahat yang sangat sadis gitu. Yang terakhir endingnya itu ya. Itu yang ending. Disebut good ending gitu ya. Ya, good ending gitu. Oke. Kalau di perspektif Islam tuh ada kata-kata gini, Pak Wayan, husnul khotimah. Ya. Akhir yang baik. Innalillahi. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kembali kan? Nah, kan yang terpenting akhirnya kembali. Bener, Pak Wayan. Iya. Yang terpenting akhirnya. Ujungnya ya. Ujungnya yang penting. Betul. Betul, Pak Wayan. Dan ya kembali ya bahwa kita bicara tentang karma kembali kepada perilaku, kebiasaan, dan kembali bahwa ketika kita mulai menyadari bahwa ini mengindikasikan bahwa selalu ada harapan untuk lebih baik. Betul. Bagaimana kita mengubah endingnya gitu. Bagaimana kita merubah? Ya, dilemparin kotoran, kita endingkan menjadi pupuk, bagus. Dilemparin sampah, kita endingkan menjadi batako plastik gitu misalnya, bagus. Ya, selalu kita bisa mengubah sampah menjadi prakarya yang bagus. Kan itu yang terpenting, kamu. Endingnya jadi apa gitu. Ya, dikasih uang, endingnya habis di judol gitu misalnya, kan hancur juga. Iya, sama aja ya. Makanya kan sering nilai akhir ya, Pak. Iya, nilai akhir. Yang penting nanti nilai akhir. Kan yang dibawa pulang apa? Kamu STTB ya? Surat tanda tamat belajar atau misalnya nilai akhirmu berapa? Nama dulu NEM. Kan nilai akhir yang terpenting. Ya, makanya nggak penting lah kalau kita belajar apa anak dulunya, yang penting beruntung di nilai terakhir semua yang kita pelajarin itu muncul. Oke. Tapi ada juga pelajarnya serius itu. Ya, dari 1 sampai 100 halaman buku. 1 sampai 80 dia pelajarin. Yang keluar halaman 80 sampai 100. Nggak bisa juga ya. Benar-benar. Itu kamu. Betul, Pak Wayan. Jadi ini mengajarkan kita untuk jangan lelah untuk berharap ya. Jangan lelah untuk melakukan perbaikan karena bukan apa yang sudah dilakukan, tapi nilai akhirnya seperti apa gitu. Happy ending apa sad ending? Happy ending. Wah, keren, Pak Wayan. Hatur nuhun. Terima kasih, Pak Wayan.